Apa nih? Bu, ini apa nih, Bu? Ada datang. Ah, lagi. Nih. Iya, ada. Oh, yang betul lah. Udah selesai tadi. Kan? Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Ada yang suaranya nggak kedengar, boleh angkat tangan atau boleh dibilang ya, atau disesuaikan dulu jaringannya. Karena nanti kalau ada yang tidak bisa dengar suaranya kan ketinggalan materinya. Jadi dipastikan dulu suaranya terdengar jelas, gambarnya terlihat. Jika ada yang tidak terdengar suaranya, tidak terdengar atau tidak terlihat layarnya, boleh segera lapor dulu ya, biar nanti nggak ketinggalan materi. Ini bisa, Pak. Seperti itu. Oke, suara terdengar jelas ya, gambarnya juga terlihat ya. Oke, kita mulai aja terus ya. Jadi hari ini kita mulai untuk membahas apa namanya persiapan KSM, kompetensi sains madrasah, bidang IPS, ya ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi mungkin di sekolah juga udah pernah belajar IPS, tapi bedanya di KSM nanti ada beberapa materi yang dihubungkan dengan pembelajaran-pembelajaran agama. Nah, jadi materi IPS plus dengan pembelajaran-pembelajaran agama. Jadi seperti itu. Nah, dikarenakan IPS ini adalah sebuah ilmu yang banyak materinya, jadi nanti di rumah juga boleh dibaca-baca lagi materinya, boleh diperbanyak literasinya tentang materi-materi yang udah kita bahas, ya. Nah, dimohon untuk interaktif dalam proses pembelajaran. Jadi, bagi yang mau bertanya silahkan, jangan malu-malu. Ini belajar, kita mau berkompetisi. Jadi diharapkan sekali kepada adik-adik sekalian agar bertanya interaktif di kelas, di ruangan Zoom. Jika ada yang tidak paham, segera ditanyakan. Jangan diam, karena ini persiapan lomba. Jadi ketika ada yang tidak tahu, maka segera ditanyakan. Oke, jelas sampai di sini ya. Nah, mari kita bahas soal. Jadi kita pembahasan soal yang pertama. Ini bisa lihat. Tapi kayak apa ada kalau kita hilangkan ini kayak anak. Nah kan nanti soalnya ini hilang ini. Bahasa Inggris weh. Bagi yang mic-nya tidak dipakai, boleh di mute dulu biar tidak suaranya tidak mengganggu. Jadi nanti diaktifkan kembali jika bertanya. Ya. Bagi yang tidak bertanya, mohon dimatikan dulu mic-nya biar tidak mengganggu proses pembelajaran dan suaranya tidak masuk ke kawan-kawan yang lain. Jadi boleh di mute dulu bagi yang tidak bertanya. Nah, mari kita bahas soal pertama ya. Jadi yang harus diketahui adalah di bidang IPS itu soalnya berkaitan dengan 4 mapel. Ya, ada 4 mapel di bidang IPS. Nah, mapel yang pertama itu ada yang namanya sejarah. Yang kedua itu ada yang namanya sosiologi. Yang ketiga itu ada yang namanya geografi. Dan yang keempat itu ada yang namanya ekonomi. Ya, keempat mapel ini dijadikan kisi-kisi materi dari IPS.
Jadi nanti di soal IPS ada yang ditanya tentang sejarah, ada yang ditanya tentang sosiologi, ada yang ditanya tentang geografi dan ekonomi, plus ya dihubungkan dengan pembahasan agama. Bisa dari Quran hadis, bisa jadi akidah akhlak, ya. Nah, jadi dihubungkan nih sejarahnya dengan pembelajaran atau pembahasan di bidang agama. Nah, kalau kalian udah pernah ikut OSN, kalau di OSN ini tidak ada pembahasan agama. Tapi kalau di KSM ada, itu bedanya. Makanya soal dan struktur pembahasannya beda. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, mari kita lihat, industrialisasi telah mendorong terjadinya perubahan aktivitas produksi yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam, SDA, dengan karakteristik seperti dalam potongan ayat berikut. Ya. Jadi ini ada potongan ayat, wa iz qultum ya Musa lan nasbir ala ta'ami wahidi fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqaliha wa qithaiha wa fawamiha wa adsiha wa basaliha. Ya. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui arti dari ayat. Ya. Kalau kita tidak tahu artinya, maka kita tidak bisa jawab soalnya. Nah, apa artinya? Mari kita lihat. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan akan makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang, adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta dan sebagainya. Nah, jadi ditanya di soal, bahan baku industri yang dimaksud dalam potongan ayat di atas adalah kira-kira jawabannya apa? D. Apa? D jawabannya. D. D jawabannya. D. 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 B atau D? D. Bebek atau dodol? Dodol. Dodol. Oke. Silakan ketik jawabannya di kolom chat 1 per sekolah. Di kolom chat. Apa jawabannya? D. M-2 Aceh besar D. Ya. M-8 D. Ya, oke. M-1 Gaya Luas D. Tahfizul Quran D. Aceh Tengah D. Aceh Tenggara. Aceh Timur juga D. M-2 Banda Aceh D. Ya, oke. Mas Lukman Al-Hakim D. Nah, kira-kira jawaban yang benar apa? Iya, jawabannya adalah D. Sayuran. Makanya di sini pokoknya apa? Kita harus mengetahui arti. Ya. Nah, oke, harus mengetahui arti. Enggak MTS kan? Nah, ini Enggak surat MTS. dari Al-Baqarah ayat 16. Kan nanti bilang Mas. Nah, Enggak jadi MTS. itu ya. Seperti itu. Oke, paham di sini ya. Jadi kalau kita tahu arti kan mudah. Soalnya nggak susah-susah kali. Tapi intinya harus tahu arti. Nah, kayak gitu. Jadi kisi-kisi yang udah ada tolong dipelajari. Nanti akan Bapak kirim kisi-kisinya ke grup ya untuk pembelajaran pribadi juga di rumah. Karena kita pertemuan cuma 5 kali ya. Nanti tolong dilatih-latih juga lagi di rumah. Oke, nomor 1 tuntas. Jawabannya adalah D. Mari kita masuk ke nomor 2.
ya. Pengenalan dan penciptaan sikap inklusif adalah tanggung jawab seorang muslim sebagaimana perintah dalam ayat berikut. Ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakaria wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaila lita'araf. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Merujuk pada sikap yang harus dipraktekkan dalam ayat ini, lembaga sosial yang berperan untuk mendiseminasikan sikap tersebut adalah, oke, ada yang tahu sikap inklusif itu apa? Ada yang tahu? Inklusif. Inklusif itu artinya itu kan, kalau kalian punya buku, oh nggak apa-apa, nanti link belajar kita ini direkam, boleh diulang atau boleh dicatat. Inklusif itu artinya, ya, inklusif itu artinya mengajak. Mengajak, ya, mengikut sertakan. Itu namanya inklusif. Nah, ya. Jadi penciptaan sikap untuk mengajak seorang muslim, ya, biar sesuai dengan ayat ini. Makanya di sini kita wajib tahu kosakatanya, ya. Nah, mari kita lihat ayatnya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, merujuk pada kalimat ini, ya. Nampak gak ya? Nampak. Merujuk pada kalimat ini, tolong di-mute dulu suaranya. Mana mau ke OA ini kita bisa Enggak, Bu. Bu. Ya. Jadi merujuk pada ayat ini, menjadikan kamu bersuku bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oke. Kira-kira praktek dari inti kalimat ini adalah tugas dari lembaga apa? Diseminasi itu artinya ini ya, untuk mempraktekkan sikap yang ada di arti ayat ini. Lembaga apa? Coba, waktunya 1 menit untuk dipikir. Dan langsung dijawab di kolom chat. Oke, ada A, ada B, ya. Ada, yuk, ayo yang belum jawab silakan. Ada jawab A, Pak, A. A, kebanyakan A ya. B, Pak. Ada yang jawab lembaga hukum. Ada yang jawab B, ada yang jawab C.
Oke, nah, jadi mari kita lihat jawabannya apa. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Oke. Nah, jadi inti dari ayat ini adalah itu untuk saling ya toleransi. Saling menghargai. Saling ya bersatu. Nah, toleransi, saling menghargai, saling bersatu, ya, dan saling berkenalan, ya, berkenalan, saling, ya, menjaga silaturahmi. Nah, kira-kira lembaga yang mengajarkan kita untuk toleransi, untuk saling menghargai, untuk saling bersatu, untuk saling berkenalan, saling menjaga silaturahmi dan menjaga takwa kita dan sebagainya karena kita ini adalah masyarakat atau manusia yang beragam adalah lembaga B, Pak, hukum. lembaga hukum. Jawabannya adalah lembaga pendidikan. Ya, banyak yang salah. Nah, jadi ini menjadi tugas lembaga pendidikan. Ya, untuk membuat orang-orang yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling bertoleransi, saling menghargai, ya, saling memuliakan satu sama lain. Nah, guru-guru kalian di sekolah kan mengajarkan itu. Terlepas lembaga hukum juga mengajarkan, tapi yang lebih intens, yang lebih banyak mengajarkan hal-hal tersebut adalah lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, setelah sekolah mungkin baru kita dapat hal kayak gini dari lembaga adat, juga ada lembaga hukum, lembaga ekonomi. Tapi intinya adalah semua itu lebih sering kita dapatkan dari lembaga pendidikan. Ya, karena di sini ada sikap inklusif, adalah tanggung jawab, dipraktekkan ya, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami ya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Boleh kita lanjut? Nah, itu surah apa? Nah, ini di bawah ada nih. Al-Hujurat ayat 13. Ya. Al-Hujurat ayat 13. Fungsi lembaga adat. Nah, kalau fungsi lembaga adat itu lebih ke apa? Adat itu apa? Budaya. Berarti dia apa? Melestarikan budaya. Ya, melestarikan budaya. Kalian pernah lihat di desa kalian ada lembaga adat yang mereka itu nanti ada tradisi pesiju, itu dari orang-orang petuah-petuah adat. Nah, itu fungsi lembaga adat. Oke, ada lagi melestarikan budaya mereka. Nanti kalau orang nikah ada tari-tarian, nah itu lembaga adat dan itu pekerjaan dari lembaga adat. Ada lagi pertanyaan? Silakan di kolom komentar. Kalau nggak ada kita lanjut. Oh, fungsi lembaga ekonomi. Oke. Ya. Kalau budaya lembaga adat tadi apa? Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Melestarikan budaya. Ya, jadi biar budaya-budaya yang kalian lihat di desa kalian itu bisa terjaga, nggak hilang. Makanya ada lembaga adat. Nah, kalau lembaga ekonomi apa fungsinya? Ya, itu untuk menstabilkan
Ya, yang namanya kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, ini fungsi dari lembaga ekonomi. Menstabilkan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Contoh, ya, apa lembaga ekonomi? Banyak. Ada pasar. Berarti pasar itu menstabilkan kegiatan produksi. Jadi di pasar-pasar itu kan sering ada yang namanya cabai ya. Ada yang namanya sandang, papan, dan pangan. Jadi itu kan harus selalu ada. Kalau nggak ada kita kelaparan nanti. Nah, itu fungsi dari lembaga ekonomi. Menyediakan hal-hal seperti itu. Ada konsumsi, ya. Berarti di sini menstabilkan konsumsi masyarakat. Jadi masyarakat itu diberikan barang bahan pangannya biar bisa makan. Dan distribusi. Distribusi ini apa? Menyalurkan barang dari satu daerah ke daerah lain. Nah, jadi itu fungsi lembaga ekonomi, menstabilkan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Coba bayangin kalian kalau nggak ada pasar, kayak mana? Mau beli apa-apa nggak bisa kan? Coba bayangin kalian tidak ada yang namanya bengkel motor. Nah, itu bengkel motor itu kan lembaga ekonomi. Bagaimana kita mau perbaiki motor kita? Kan nggak bisa. Begitu. Bagaimana kalau yang namanya tidak ada pasar sayur-sayuran, pasar buah, tidak ada minimarket, tidak ada Indomaret dan sebagainya. Kan susah. Makanya itu fungsi dari lembaga ekonomi untuk bisa menstabilkan kegiatan produksi kita, konsumsi kita, dan distribusi kita. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau fungsi lembaga pendidikan udah pada tahu ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau lembaga hukum ini untuk menjamin yang namanya keamanan dan ketertiban. Kayak polisi ya, itu lembaga hukum. Oke, bisa kita lanjut sekarang. Jadi jawabannya apa tadi? C. Nomor 3, mari kita lihat. Iklan di media massa berhasil memunculkan budaya konsumtif di masyarakat dengan mendasar pada kandungan Quran Surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Budaya tersebut tercipta karena pengabaian terhadap ya. Nah, mari kita lihat. Apa arti konsumtif? Apa itu konsumtif? Ada yang tahu? Konsumsi yang terlalu berlebihan. Ya. Jadi coba lihat tren di masa sekarang. Orang lebih mengutamakan gaya daripada fungsi. Contoh, handphonenya belum rusak, udah minta iPhone 14 sama orang tua. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Motornya masih bagus, tapi sudah minta motor yang baru dengan keluaran terbaru pada orang tuanya. Ada? Ada. Itu namanya perilaku konsumtif. Konsumsi yang terlalu berlebihan, padahal masih bisa dipakai. Bajunya masih bagus, tapi minta baju yang branded. Ya. Nah, orang Indonesia punya perilaku seperti itu.
Mobilnya masih bagus, belum setahun dibeli. Udah tergoda dengan mobil-mobil baru lagi. Nah, makanya ternyata Allah juga menjelaskan ini dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Coba dilihat artinya. Tetapi kamu dalam artian orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Artinya kalian lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Dan kalian lebih memilih nikmatnya yang lusuh dan kotor serta fana melebihi akhirat. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik. Lebih baik daripada dunia dalam segala sifat yang diinginkan dan lebih kekal. Karena akhirat adalah negeri keabadian, kekekalan dan kesucian, sedangkan dunia adalah negeri yang fana. Orang mukmin yang berakal tidak akan memilih sesuatu yang lebih jelek daripada sesuatu yang lebih baik dan tidak menukar kenikmatan sesaat dengan kenikmatan abadi. Karena itu, ya, cinta terhadap dunia dan lebih dikedepankan melebihi akhirat merupakan induk segala kesalahan. Nah, jadi perilaku yang Bapak jelaskan tadi kayak orang-orang yang pakai barang tidak sesuai dengan fungsinya, ya, oke, itu karena mereka mengabaikan apa? Silakan jawab di kolom komen. Oke, C. C, ramai yang C. Aceh Tengah, C. Aceh Selatan, C. C, oke. Silakan dijawab, semua di komen. C. Hamzah Luqman Al-Hakim, C. Hamzah Aceh Selatan, D. Woi, ada yang D nih. Ya, oke. Sekarang mari kita lihat. Ya, tingkatan barang. Bukan. Wujud barang. Bukan. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah C. Tujuan pemenuhan. Ya, coba lihat. Mobil baru dengan mobil tua sama-sama bisa jalan nggak? Sama-sama bisa mengantarkan kita satu ke tempat lain nggak? Tapi kita memilih untuk lebih gengsi ya pakai mobil baru. Handphone misalkan handphone Samsung, Xiaomi ya, merek-merek handphone. Itu bisa dipakai main game nggak? Bisa. Bisa dipakai foto nggak? Bisa. Bisa dipakai untuk belajar nggak? Bisa. Hey, smartphone merek iPhone bisa dipakai untuk nelpon, bisa dipakai untuk main game, bisa. Tapi yang satu harganya 4 juta. Satu lagi harganya 15 juta. Ya, tujuannya sama nggak? Sama kan? Tapi harganya lebih mahal yang ini. Karena kenapa? Karena sifat konsumtif tadi. Nafsu kita yang pingin. Bukan tujuan kita pakai apa. Makanya jawabannya adalah C dengan dilandaskan Quran surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini Aceh Selatan ada tanya waktu pemenuhan. Nah, waktu pemenuhan ini tidak punya arti yang seperti apa ya? Karena dari kosakatanya aja ini udah rancu waktu pemenuhannya. Nah, ya, waktu itu kan berhubungan dengan kapan pemenuhannya. Jadi ini tidak agak rancu katanya.
Nah, coba dilihat nomor 4. Interaksi antara manusia dengan lingkungan alam seperti yang terdapat pada hadis di bawah ini menghasilkan beragam produk barang. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man min muslim ya'risu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minha tayrun aw insanu aw bahimatun ila kana lahu bihi sadaqatu. Ya, artinya apa? Ya, dari Jabir ini orang yang tafsir ya. Dari Anas kepada bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicurinya menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas adalah sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah, dan tidak diambil seseorang menjadi sedekah. Jadi di sini dijelaskan bahwa kemuliaan kita menanam pohon, menanam tanaman itu sangat besar manfaatnya. Ya, bahkan dibilang nih dimakan orang jadi sedekah, dicuri orang jadi sedekah, dimakan binatang buas jadi sedekah, dimakan burung jadi sedekah. Tidak diambil seseorang, kita makan untuk diri kita sendiri dan kita jual untuk orang-orang lain, itu juga jadi sedekah. Jadi cara yang dapat dilakukan agar lingkungan alam dijadikan sebagai sumber bahan baku lestari adalah dengan, mari jawab di kolom chat. Oke. A atau C menggunakan pupuk organik. Berarti Nabi udah kenal pupuk organik ya. Oke, C pupuk organik. Ayo yang belum tulis silakan ditulis. Oke, jawabannya ya. Mari kita lihat, melakukan reboisasi hutan. Berarti dia ada unsur-unsur menanam pohon. Tidak menggunakan bom ikan, tidak berhubungan dengan konteks soal. Menggunakan pupuk, menggunakan bahan daur ulang, tidak juga. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Nah, ya, jawabannya adalah A. Oke, ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada, oh masuk reboisasi hutan. Apa arti reboisasi? Reboisasi itu artinya adalah menanam Kembali. pohon. Kita tanam pakai apa? Pakai Dan bibit. 1.000. Coba kalian bayangin, di daerah kalian hutannya luas nggak? Luas. Kebunnya luas nggak? Luas. Cuman kalau setiap hari itu kebunnya terus ditebang, kalian tahu pohon itu untuk buat apa? Kertas. Ya. Pohon itu bisa bermanfaat untuk pembuatan bangunan rumah.
untuk meja sekolah kalian, dan sebagainya. Jadi setiap hari pohon itu terus dipotong. Ada jutaan pohon dipotong di dunia setiap harinya. Bayangin kalau nggak ditanam lagi, pohonnya habis nggak? Habis. Makanya dilakukan reboisasi, menanam kembali pohon atau penghijauan. Dan ini maksud dari ayat tadi, ya. Walaupun di sini dijelaskan menanam pohon apa namanya dan sebagainya, tapi maksudnya inilah yang ini maksudnya. Oke, paham ya? Nah, Paham. Lanjut. oke, kita lanjut ya. Oke. Ngayah di Bali, Batobo di Riau, Sambatan di Jogja, Gemoheng di NTT, dan Liliuran di Jawa Barat. Menggambarkan pola interaksi yang berkembang di beberapa daerah. Substansi nilai yang sama dapat ditemukan dalam Asmaul Husna, yaitu, nah coba lihat nih, arti ngayah tradisi bekerja atau gotong royong secara ikhlas. Ini ada di Bali. Sambatan juga gotong royong. Tapi buat rumah, ada orang-orang miskin misalkan di daerahnya, atau orang-orang yang rumahnya itu terkena bencana alam, atau ada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Nah, itu bisa dibantu oleh masyarakat dengan tradisi sambatan. Ada gemohing. Gemohing itu membersihkan sawah dan kebun. Gemohing itu di daerah NTT dan Liliuran di daerah Jawa Barat. Menggambarkan pola interaksi yang berkembang di beberapa daerah. Substansi nilai yang sama kan ini berarti apa intinya gotong royong semua ya. Nah, kalau ditemukan dalam Asmaul Husna apa? Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Al-Baqi artinya abadi. Ya. Al-Kabir artinya apa? Besar. Al-Kabir apa artinya? Yang maha besar. Ya. Al-Kabir itu artinya yang maha besar. Al-Muqaddim sama Al-Baqi dah ada di bawah. Al-Jami artinya apa? Kalian tahu Al-Jami? Al-Jami itu artinya mempersatukan, yang maha mengumpulkan, mempersatukan, yang apa namanya yang berbeda. Nah, jadi Allah mempersatukan kita yang berbeda-beda menjadi satu. Jadi apa jawabannya? Silakan jawab di kolom chat. Dede. Nggak bisa kok tekan sih. Kalau Muqaddim mendahulukan untuk ya persatukan yang berbeda. Apa? Mana? Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya benar, jawabannya D. Al-Jami. Mempersatukan yang berbeda. Gotong royong itu kan fungsinya apa? Mempersatukan atau membuat masyarakat semakin kompak. Ya.
Nah, dari lorong B, lorong C, dari kampung A, kampung B ikut sama-sama untuk bergotong royong. Ikut bertradisi biar saling bersatu dan saling mengenal. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebentar ya. Silakan dibaca soalnya 3 menit. Langsung dijawab di kolom komen. Setelah itu Bapak akan bahas. Mau melihat sekarang giliran mau melihat pengetahuan kalian sejauh mana. Ya, 3 menit waktunya. Silakan dibaca, dipahami, langsung dijawab di kolom chat. Setelah itu kita bahas.
Baik, mari kita mulai. Wilayah daratan dan perairan di Indonesia menyatu di tahun 1960-an sebagai dampak dari deklarasi Juanda. Ada yang tahu deklarasi Juanda? Ya, deklarasi Juanda itu yaitu Ada ya jawabnya. menyatukan wilayah laut ke dalam batas negara. Ya, itu yang namanya deklarasi Juanda. Menyatukan wilayah laut ke dalam batas negara. Makanya nanti dari hasil deklarasi Juanda itu melahirkan yang namanya laut teritorial. Lahir yang namanya zona ekonomi eksklusif. Eksklusif. Nah, ya. Tuh, jadi dulu batas negara hanya dilihat dari daratan. Tapi karena ada deklarasi Juanda, laut-laut Indonesia itu mempunyai garis ukur yang menjadi daerah kita juga. Namanya laut teritorial. Dan ada zona ekonomi eksklusif. Zona-zona yang boleh mengambil sumber daya laut untuk sebuah negara. Nah, jadi intinya apa deklarasi Juanda yang dulu kita tidak punya batas laut, sekarang kita udah punya batas laut. Ya. Nah, kalau dulu misalkan Indonesia masuk Indonesia hanya dari ini aja, dari pantai, daratan aja yang dihitung Indonesia. Tapi karena deklarasi Juanda, laut juga berapa meter nih punya Indonesia? 12 mil. Ya, oke. Berapa meter nih? Misalkan di daerah Aceh, kemana nih batasnya dari Aceh ke laut sana yang jadi milik Indonesia? Nah, kalau di daerah Sumatera Utara, di depan Sumatera Utara itu kan ada Malaysia. Nah, itu kan ada pembagian lautnya. Nah, makanya ada meter yang ditetapkan oleh si Juanda. Jadi prinsip yang melandasi implementasi deklarasi ini memiliki kesamaan. Kalian juga. Memiliki kesamaan dengan aturan dalam ilmu tajwid. Ya. Jadi apa? Apa arti mat secara umum? Panjang. Iya, memanjangkan. Ya, berarti ada tajwid-tajwid yang dipanjangkan ketika kita baca. Harakatnya dipanjangkan. Itu arti mat. Ini kita lihat, kita nggak usah bahas hurufnya ya, karena bukan itu. Ini kita bahas secara umum aja. Mat artinya memanjangkan. Kalau iklab, Menukar, Mengganti. membalikan, apa iklab? Mengganti. Arti membalikan, iklab, apa secara umum? membalikan. Apa? Menukar atau membalikan, betul. Ganti. Mengganti ya. Nah, jadi huruf yang di depannya tuh nggak dibaca, langsung next ke huruf selanjutnya. Iklab huruf apa? Jumpanya? Huruf ba. Iya, jadi nunnya nggak dibaca, langsung ke ba-nya. Nah, oke, berarti apa? Menukar. Kalau ikhfa, Memunculkan. Samar-samar. Menyamarkan. kalau ikhfa tuh dia artinya apa? Samar-samar di bibir. Ikhfa itu artinya menutup. Dibaca dengan samar-samar. Ya, menutup. Arti sama-samar itu sama, menutup. Kita memang audionya Ya. Yang ini nggak terdengar. Ke Safin sedap. Ya. Kalau mat tadi artinya memanjangkan. Memanjangkan. Kan audionya. Ini ikut. Oh iya, mana bisa terdengar semua pun. Kalau iklab tadi artinya menukar.
Kalau idgham Meleburkan. Menghancur. apa? Meleburkan. Idgham. Meleburkan. Bahasa yang lebih mudahnya ada nggak? Meleburkan dan memasukkan. Mengumumkan. Kalau bahasa lebih mudahnya ada nggak? Memasukkan. Memasukkan. Kalau ada pari sama payat, Ya. bukan memasukkan Idgham tuh memasukkan. Orang nanti. bukan lain. Ya. Oke. Jadi jawabannya kira-kira apa? D. D. Memasukkan, memanjangkan, menukar, menutup. Nah, dari pengertian secara umum. Iya, jawabannya itu adalah karena D. Juanda itu sebelumnya batas laut, bukan menjadi batas negara. Akhirnya laut dimasukkan menjadi batas negara. Jangan dengar soalnya ini Ya. rusak. Jadi apa? Batas laut itu dimasukkan juga ke dalam yang namanya sistem teritorial. Tapi coba lihat yang A, ada mat, memanjangkan. Kalau memanjangkan, betul nggak? Iya. Maksudnya Memanjangkan betul nggak? Kita balik ke konteks soal ya. Nah, kira-kira kasus Juanda tadi memanjangkan atau memasukkan? Kita nggak fokus lagi ke sini karena udah tahu artinya. Yang dulu misalkan ini Pulau Sumatera, ya. Nah, dulu batas laut. Bentar. Ini Pulau Sumatera. Sorry. Ya, ini Pulau Sumatera misalkan. Nggak nampak ya. Bentar ya. Oke. Nah, ini saya gambar. Ini Pulau Sumatera misalkan. Ya. Dulu batasnya cuma sampai sini. Tiba-tiba di masa Juanda batasnya melebar jadi ke sini. Nah, jadi batas laut Indonesia nah sampai sini. Yang dulu hanya di sini. Nah, jadi di ini dimasukkan atau dipanjangkan? Dimasukkan atau dipanjangkan? Dipanjangkan. Iya, jawabannya itu mat. Karena mat artinya memanjangkan. Idgham. Idgham memasukkan. Benar memasukkan, tapi lebih tepat itu memanjangkan. Walaupun benar daerah ini dimasukkan ke dalam Indonesia. Yang dulu bukan. Tapi secara harfiah, lebih logikanya, itu lebih tepat dia memanjangkan. Jadi jawabannya adalah A. Walaupun secara C ini juga benar dimasukkan daerah ini ke wilayah Indonesia. Yang dulu bukan wilayah kita. Nah, tapi lebih tepat. Kita kan mencari yang lebih tepat artinya, yaitu memanjangkan. Dari garis teritorial yang dari berapa tadi? 3 Mil. mil jadi berapa mil? Dari 3 mil jadi berapa mil? 12 mil. Iya, 12 mil. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Oke, next. Ganti dua ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 7. Pertandingan sepak bola antar kelas yang dilakukan oleh sebuah sekolah berakhir dengan perkelahian di antara siswa. Kejadian ini membuat
para guru di sekolah tersebut melakukan rapat dan menghasilkan suatu keputusan dengan sistem prinsip wakaf mutlak. Yang berarti, ada yang tahu sistem wakaf mutlak? Menghentikan. Menghentikan. Ada lagi? Coba ngomong. Menghentikan. Wakaf mutlak itu dalam apa namanya? Kalau dalam pembacaan ini bukan sistem ini ya, tapi ini dalam Al-Quran. Hukum tajwid, ya. Menghentikan mutlak. atau mencegah. Iya, wakaf mutlak itu kalian pernah lihat nggak di Al-Quran? Ada huruf hijaiyah gini dia. Ada mutlak. Nah, ya. Iya. Pernah lihat nggak di atas dia? Oh, Ada huruf itu la banyak, Bu. gini. Itu apa hukumnya? Kan berarti Nggak hidupin. lah kan dalam itu wakaf tuh kan. Oh iya, Lah nggak dalam itu hidupin. tuh lanjut kan, nggak boleh disambungkan. Nggak boleh dihentikan kan. Ya kan, Caca? Ustaz ajarin Menghentikan. selalu kan. Boleh pertandingan kan? Berarti kayak hapus nanti. Hapus ya. Apa sih buat B? Berarti katanya wakaf mutlak itu menghentikan. Iya, ada yang lain. Ini itu. Ya. Habis itu wakaf mutlak juga ada to. Ya, ini wakaf mutlak yang tidak boleh di atas bentar. Saya revisi sedikit. Nggak ada huruf Bentar. ko di Ya. Nah, wakaf mutlak, oke, itu simbolnya to. Kalau lam tadi, ini alif wakaf larangan yang nggak boleh berhenti. Tapi kalau ta, ya ini saya revisi ya, karena tadi saya salah bilang. Ya, kalau la itu bukan wakaf mutlak, tapi wakaf mutlak itu berbentuk huruf ta dia. Kalau la, ya, tolong dimatikan dulu ininya, suaranya beberapa nih suaranya kedengeran. Nah, oke. Kalau la, kita lanjut ya. Kalau la, ini namanya la wasal. La wasal. La wasal. Ini kalau la. Huruf lam. Ya. Nah, ada satu lagi. Namanya wakaf mutlak. Kalau wakaf mutlak itu dia huruf to. To gini. Di atas juga dia. Di setiap huruf hijaiyah. Kalau la wasal kita tidak diperbolehkan berhenti. Tetap lanjut kan walaupun ada wakaf. Nah, kalau to atau apa namanya wakaf mutlak itu boleh berhenti atau enggak? Kalau to harus berhenti atau enggak? Kalau lam tadi enggak boleh berhenti. Kalau to ini atau wakaf mutlak berhenti atau tidak? Boleh. Iya, memang wajib berhenti. Walaupun letaknya itu di tengah-tengah ayat. Ya. Jadi jawabannya kalau kita lihat di opsi adalah apa? A. Iya, A. Menghentikan pertandingan yang tersisa. Bisa. Tapi kalau ditanya la wasal, memperbolehkan pertandingan yang tersisa. Sisa. Karena pada hakikatnya la itu tidak boleh berhenti. Ya. Jadi jawabannya adalah A. Karena wakaf mutlak adalah huruf to. Sementara la adalah la wasal.
Tapi kan ada. Oke. Ada suara? Mesinnya. Oke, kita lanjut ya. Ikan kita hidupin. Hidupin ini aja video. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Udah jam berapa? Boleh dilihat jam berapa udah? 1. Jam 1? Belum. Boleh tolong dilihat jam berapa? 12.35, Pak. 12.35. Kita habis 12.50. Oke, semuanya 2 soal lagi nih. Ya. Pada awalnya masyarakat di daerah A memiliki keterhubungan yang kuat terhadap daerah B. Berarti A Bayangin kalau A ini Jakarta ini Jakarta. Oke. ya, Jakarta A ada Bogor. terhubungan kuat dengan B. Masuk yang dengan kehadiran Nomor MSN 3, 8-nya, tolong Pak. dimut suaranya. Nomor 8-nya enggak. MSN 3 Asel, tolong dimut suaranya. Nomor 8-nya tidak ada. Langsung saya skip ke nomor 9 ya. Oke, karena nomor 8-nya soalnya typo. Jadi nggak saya ambil di referensi soalnya tadi. Nah, jadi nomor A itu terikat dengan daerah A itu keterhubungan yang kuat dengan daerah B. Ya. Yang kemudian melemah seiring dengan kehadiran daerah C. B ya. Ini melemah karena daerah C. Ya. Nah, daerah A terhubung dengan daerah B dan C. Oke. Jadi apa tadi? A sangat terhubung atau keterikatan dengan B. Kalau nggak ada apa namanya B, A ini nggak bisa. Tapi B ini ya seiring perkembangan zaman semakin melemah gara-gara ada daerah C. Nah, daerah A terhubung dengan daerah B dan C melalui sarana dan prasarana jalan yang baik. Masyarakat di daerah B dan C adalah masyarakat yang bekerja sesuai dengan kondisi fisik seperti tercantum dalam Quran surat Abasa ayat 28. Alasan yang memungkinkan terjadi perpindahan ini adalah oke, ada yang tahu Quran surat Abasa ayat 28 berkaitan dengan apa? Ada yang tahu? Quran surat Abasa ayat 28 ya. Itu Tentang macam-macam tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan. Oke. Iya. Anggur dan sayur-sayuran. Abasa ayat Kebun-kebun dan ladang-ladang. ya. Sebentar ya. Saya ke kamar mandi sebentar. Ketumbuhan anggur dan sayuran. Nih, kan itu loh. Nih, tafsirnya.
Masyarakat yang bekerja pada kebun dan ladang yang umumnya masyarakat yang bekerja dalam menanam delapan, sekarang 9. Kamu tutup. Soal 8-nya typo. Soal 8-nya nggak ada. Gak ada soal nomor 8. Soal 8 tadi typo kata bapak tuh. Kayak kali. Nggak ada. Ya terus. Hidupnya terus. Pantai. Ya, soal nomor 8 mana Pak? Gak dengerin tadi dia tuh. Tak ada. Absen 3 ini kenapa? Tahu kenapa? Full screen Kak, full screen. Ada full screen. Nih ada di view nih. Nih. Imut. Adik ini namanya Jihan. Rasya kan? Kan Jihan. Jihan Syifa deh. Gitu. Apa salah apa? Sayur tuh di ladang atau di kebun? Ladang kan? Kebun. Ladang biasanya yang Oke, kita lanjut ya. tadi. Ladang sama kebun lebih sama. Oke. Nah, Quran surah Abasa tadi berkaitan dengan apa? Salah tuh. Sana lagi. Tadi ada yang jawab, Abasa. Enter Kak. Udah nih. Kerja di kebun dan ladang yang umumnya menanam sayur-sayur dan anggur. Abasa. Enggak, itu aja. Oke ya. Jadi di sini menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan. Allah menumbuhkan di bumi biji-bijian seperti gandum, padi dan lain-lainnya. Nah, ya. Yang mana? B Kak. Tambah situ B kesempatan antara kan? Ya, Ya. aja dulu. Bentar. Kesempatan antara. Yuk, kesempatan antara. Gantian lagi ya. Karena di sini lagi azan, jadi suaranya agak ribut ya. Nggak salah. Oke, jadi Quran surat Abasa tadi menjelaskan bahwasanya Allah itu menumbuhkan awalnya pohon-pohon yang berawal dari biji-bijian. Ya. Nah, itu maksud dari surat Abasa. Nah, jadi kalau kita lihat tadi daerah A, ya, daerah A itu bergantung pada daerah B. Namun daerah B seiring melemah karena kehadiran daerah C. Ya,
Berarti selanjutnya daerah A itu nggak pakai lagi daerah B kan? Karena dia udah melemah. Makanya daerah A pakai daerah C. Nah, seperti itu. Oke. Daerah A terhubung dengan daerah B dan C melalui sarana dan prasarana yang baik. Masyarakat di daerah B dan C adalah masyarakat ya yang bekerja sesuai dengan kondisi fisik. Seperti Quran Surat Abasa. Berarti apa? Petani. Alasan yang memungkinkan terjadi perpindahan yang awalnya daerah A bergantung ke daerah B ya dan daerah A akhirnya bergantung ke daerah C karena apa? Silakan jawab di kolom komen. Ayo coba penalarannya. Ayo jawabannya apa? Ada yang tahu? Daerah A bergantung pada daerah B dan seiring melemah karena kehadiran daerah C. Daerah A terhubung dengan daerah B dan C melalui sarana dan prasarana jalan yang baik. Ya, masyarakat di daerah B dan C adalah masyarakat yang bekerja sesuai dengan kondisi fisik seperti tercantum dalam Al-Quran. Berarti A ini perkotaan. B dan C ini adalah daerah desa yang mana mereka dijelaskan karena opsinya Quran Surat Abasa itu mereka adalah petani ya. Karena Quran Surat Abasa ayat 28 berhubungan dengan ya tanam, menanam biji-bijian dan tumbuhan. Ini kan berhubungan dengan petani. Alasan yang memungkinkan terjadi perpindahan ini adalah saling melengkapi, kesempatan antara, kemudahan transfer, perbedaan harga. Yang membuat daerah A yang awalnya itu bekerja sama dengan daerah B bergantung, malah mereka udah bekerja sama juga dengan daerah C sekarang. Karena B sama C kan sama-sama petani daerah desa. Perpindahan dari B ke C yang dulunya masyarakat A hanya berkomunikasi dan bertransaksi dengan daerah B, sekarang jadi juga ke daerah C. Kenapa? Mari kita lihat kolom A, B, A, B, 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 B. Kesempatan antara. Ini siapa banyak kali jawab B nih? M2. A, A, A. Banyak yang A ya. D, perbedaan harga. Perbedaan harga, kemudahan transfer, kesempatan antara, saling melengkapi. A, ada yang jawab D, perbedaan. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ya. Mari kita lihat opsi soal sekali lagi. Pada awalnya, masyarakat di daerah A memiliki keterhubungan yang kuat terhadap daerah B, yang kemudian melemah seiring dengan kehadiran daerah C. Daerah A terhubung dengan daerah B dan C melalui sarana dan prasarana jalan yang baik. Masyarakat di daerah B dan C adalah masyarakat yang bekerja sesuai dengan kondisi fisik seperti tercantum dalam Quran Surat Abasa 28. Alasan yang memungkinkan terjadi perpindahan ini adalah ya itu lebih tepatnya adalah saling melengkapi, benar? Oke, kita simpan dulu ya. Bisa berhubungan karena daerah B sama C itu apa daerah B tadi tidak kuat lagi karena kehadiran daerah C, maka daerah C melengkapi ya daerah A untuk mendukung komoditas mereka. Ya. Kesempatan antara ini tidak jelas ya opsi soal. Apa coba kesempatan antara? Ini enggak. Kemudahan transfer. Memungkinkan? Kemudahan transfer? Transfer yang seperti apa? Kita nggak tahu.
Perbedaan harga. Oke, mungkin ya, karena perbedaan harga, masyarakat dari daerah A memilih masuk ke daerah C. Nggak masuk lagi ke daerah B. Tapi jawaban yang paling tepat apa? Yang paling tepat itu A, saling melengkapi. Ya. Nah, karena di sini dijelaskan tidak ada perbedaan harga. Karena masyarakat kota A, daerah A juga masih bertransaksi dengan daerah B, namun melemah. Karena beberapa masuk ke daerah C. Karena kenapa? Mereka ini saling melengkapi. Mungkin ada komoditi-komoditi yang tidak ada di daerah B, makanya orang ke daerah C. Dan daerah C juga tidak ada, makanya orang ke daerah B. Ya. Dan daerah A ini juga melengkapi mata pencaharian orang-orang di daerah B dan C. Karena orang-orang di daerah B dan C tidak akan punya uang jika orang-orang di daerah A tidak mau mengakses daerah mereka yang notabene-nya mereka adalah sesuai Quran surat apa namanya tadi Abasa, mereka adalah petani. Jadi jawabannya adalah saling melengkapi. Jawabannya A. Oke, satu soal lagi ya. Sebelum kita habis ya sesinya. Nah, nomor 11 ya. Kita langsung loncat. Ini nomornya agak ke skip-skip, keloncat sedikit karena ada beberapa soal tadi yang tidak bisa dipakai. Jadi Bapak pakai soal-soal yang memang bisa dipakai ya. Karena ada beberapa soal tadi kayak nomor 9, 10 itu rancu jadi Bapak buang. Oke. Coba lihat nomor 11. Beberapa suku di Indonesia memiliki identitas sosial yang beragam sesuai dengan kondisi alamnya. Suku Bugis dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang ulung. Ya, ulung tuh tekad yang kuat ya. Suku Jawa dengan kemampuan menghasilkan hasil pertanian. Sejumlah perbedaan ini menjadi dasar terciptanya satu integrasi yang dikenal sebagai integrasi apa? Ada yang tahu? Integrasi normatif artinya apa? Pernah baca? Karena kalian kan pagi ada juga mapel IPS, mungkin pernah tahu? Integrasi normatif. Nah, integrasi normatif itu kita dipersatukan karena aturan. Dipersatukan karena aturan. Itu namanya integrasi normatif. Dari Sabang sampai Merauke aturannya kan sama. Kalau mereka masih bernaung di bawah Republik Indonesia. Kalau integrasi fungsional, pernah dengar? Integrasi fungsional ini adalah integrasi fungsional. Ya. Ini adalah bentuk integrasi yang terjadi karena fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Ya, kita satu soal lagi ya. Habis itu kita udah habis. Oke. Ya, integrasi karena fungsi-fungsi tertentu. Nah, kalau integrasi koersif ini adalah integrasi yang ya, integrasi koersif itu integrasi yang siapa hidupin lagu tuh? Oke, kita dua soal lagi ya. Sekitaran 2 menit lagi dari selesai. Karena tanggung ya. Integrasi koersif adalah integrasi yang terjadi karena faktor paksaan penguasa. Sementara yang terakhir ada yang namanya integrasi struktural.
Ya, integrasi struktural ini adalah integrasi yang terjadi karena perubahan besar dalam masyarakat. Oke. Nah, jadi jika kita lihat soal yang ada di atas, beberapa suku di Indonesia memiliki identitas sosial yang beragam sesuai dengan kondisi alamnya. Suku Bugis dikenal sebagai pelaut dan pedagang, ya, sehingga mampu menghasilkan pelaut-pelaut handal dan pedagang yang lumayan punya harta yang banyak ya kalau orang-orang Bugis ini. Suku Jawa dengan kemampuan untuk menghasilkan hasil pertanian. Sejumlah perbedaan ini menjadi dasar terciptanya satu integrasi yang dikenal sebagai integrasi apa? Normatif, dipersatukan karena aturan, karena fungsi-fungsi tertentu, karena faktor paksaan penguasa, karena perubahan besar dalam masyarakat. Silakan jawab di kolom chat. Oke, Rame yang jawab B. B, Bu. B. Oke, ya. Nah, jadi kalau di sini tidak menyinggung tentang aturan, maka jawaban A itu salah. Fungsi-fungsi tertentu. Oke, berarti di sini apa? Masyarakat Indonesia bersatu karena keberagaman. Oke, ya. Yang B berkaitan karena ada fungsi-fungsi tertentu yang membuat kita itu bisa bersatu. Ya, seperti itu. Orang Aceh dengan kearifan lokalnya, orang Sumatera Utara dengan kearifan lokalnya. Karena orang-orang Aceh itu punya makanan-makanan Aceh yang orang-orang Jawa nggak bisa buat. Orang-orang Sumatera Utara itu nggak bisa buat. Akhirnya kenapa? Mereka makan mie Aceh. Ya, orang Aceh juga seperti itu. Ada beberapa tradisi kita yang tidak ada di sini dan kita pakai tradisi orang. Ya, misalkan dari segi makanan, pakaian, dan sebagainya. Makanya disitulah letak persatuan. Karena kita saling melengkapi. Ya, nah kalau koersif, faktor paksaan penguasa, nggak berhubungan ya dengan soal. Integrasi struktural terjadi karena perubahan dalam masyarakat. Perubahan besar juga enggak. Jadi jawabannya adalah integrasi fungsional. Karena pada dasarnya seluruh suku yang ada itu bersatu karena keberagaman. Saling melengkapi. Karena ada yang daerah orang bisa, daerah kita nggak bisa. Ada yang daerah kita bisa, daerah orang nggak bisa. Nah, contohnya kayak tadi ya, mereka bisa berdagang dengan baik ya. Ada hasil pertanian. Nah, sementara di Aceh hasil pertaniannya nggak bagus. Makanya ada yang namanya pertanian-pertanian yang dikirim dari daerah-daerah Pulau Jawa. Seperti itu. Ada yang dari Aceh dikirim ke Pulau Jawa. Ada yang dari Pulau Jawa dikirim ke Aceh. Karena fungsional tadi. Oke, jawabannya adalah B. Oke, sampai di sini perjumpaan kita hari ini ya. Setelah membahas 11 soal plus pembahasan, insya Allah kita akan berjumpa lagi besok di jam yang sama. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini melekat di pikirannya masing-masing. Perbanyak literasi, perbanyak membaca. Ya, karena kompetisi kan sudah semakin dekat. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas membawakan hasil yang maksimal di perlombaan nanti. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan ya. Yang bagus diambil, yang jelek ditinggal di sini. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Buka lagi. Bang. Udah turunin lagi. Nggak tahu. Nengok di